Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan lancar. Amin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Kisah Nabi Ilyasa, penerus dakwah Nabi Ilyas dalam memimpin Bani Israel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu untuk 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi atau penerapan pemahaman kisah dari keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Kemudian nomor 3, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Maksudnya anak-anak dapat mengambil pelajaran dari kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nomor 4, yaitu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyasa dengan bahasa anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Yang pertama adalah mengenal Nabi Ilyasa. Di dalam agama Islam kita mengenal setidaknya 25 nama Nabi yang wajib kita ketahui. Salah satunya adalah Nabi Ilyasa. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyasa disebut sebanyak 2 kali, yakni pada surat Al-An'am ayat 86-87, yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kemudian dalam surat Shad ayat 48 yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Dzulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu apa? Surga. Nabi Ilyasa dikenal sebagai anak angkat dari Nabi Ilyas. Mereka senantiasa berdakwah kepada kaumnya dengan tujuan agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski tak banyak dikisahkan, namun perjalanan Nabi Ilyasa dalam melakukan dakwahnya begitu inspiratif. Sikapnya menjadi pemimpin pun patut menjadi teladan. Selanjutnya, kisah Nabi Ilyas saat bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Dari silsilah keluarga yang dapat dilihat, diketahui bahwa Nabi Ilyasa merupakan anak kandung dari Asbat. Ingat-ingat ya anak-anak, berarti ayah dari Nabi Ilyasa ini bernama Asbat. Namun Nabi Ilyas menjadikan Nabi Ilyasa sebagai anak angkat. Karena itulah kisah Nabi Ilyasa erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Dalam beberapa riwayat pernah dijelaskan bahwa Nabi Ilyasa sempat dikejar oleh kaumnya yang durhaka. Kaumnya berasal dari Bani Israel. Mereka yang tak patuh pada dakwah Nabi Ilyas pun mendapatkan azab berupa kemarau panjang. Ketika segerombol kaum durhaka mengejarnya, Nabi Ilyas bersembunyi di dalam rumah Nabi Ilyasa. Saat itulah Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyasa yang masih sangat belia, namun menderita sakit keras.
Melihat kondisi Nabi Ilyas yang tengah sakit, Nabi Ilyas pun memohon kepada Allah untuk menyembuhkan Nabi Ilyas. Setelah kejadian itu, hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas semakin dekat. Nabi Ilyas juga selalu mengajak Nabi Ilyas ketika berdakwah. Jadi Nabi Ilyas membantu Nabi Ilyas berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Ilyas berperan penting dalam meneruskan dakwah Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaum Bani Israel yang semula telah dituntun ke jalan yang benar oleh Nabi Ilyas menjadi kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Ilyas juga baru menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang begitu mudah lalai dan kembali ke jalan sesat. Sepeninggal Nabi Ilyas, tak gentar dengan berbagai rintangan, Nabi Ilyas berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyas terus menyeru menyembah Allah pada kaumnya. Nabi Ilyas juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir beserta surga dan neraka. Tak hanya itu, Nabi Ilyas juga menjadi raja dan pemimpin yang arif bijaksana. Selama pemerintahannya, Nabi Ilyas berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut beberapa riwayat, ada banyak dugaan bahwa Nabi Ilyas adalah rajahkan kerajaannya pada Nabi Dzulkifli. Nabi Ilyas disebutkan tak memiliki keturunan, sehingga beliau mewariskan kerajaannya pada orang yang mampu memenuhi syarat. Beliau mengumumkan akan memberikan tahta pada orang yang sanggup berpuasa saat siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Adapun hikmah dari kisah Nabi Ilyas adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ilyas merupakan sosok pemimpin yang baik. Artinya yang mampu menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, belajar mengerti pentingnya mematuhi pemimpin. Semasa Nabi Ilyas hidup, Bani Israel selalu patuh dan menuruti segala perintah yang disuruhkan kepadanya, sehingga mereka hidup aman dan makmur. Setiap umat yang durhaka kepada Allah pasti akan menerima azab, kemudian digantikan oleh umat yang lainnya. Setelah Nabi Ilyas meninggal, Allah mengutus Nabi Yunus kepada kaum Bani Israel. Nah, anak-anak, itulah kisah singkat dari Nabi Ilyas. Adapun pelajarannya yang kita ambil sebagaimana yang disebutkan Pak Fajrin, yakni Nabi Ilyas merupakan sosok pemimpin yang baik yang patut dicontoh. Yang kedua, kita harus belajar mematuhi pemimpin supaya kita bisa hidup dengan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada Allah, karena kalau kita durhaka kepada Allah, kita akan menerima azab. Dan setelah kaum yang diazab oleh Allah binasa, maka Allah menggantinya dengan kaum yang baru yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah pelajaran tentang Nabi Ilyas. Semoga anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat dari pelajaran tersebut. Apabila ada kekurangan dalam menerangkan, maka Pak Fajrin minta maaf sebesar-besarnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.